hari berganti hari, minggu berganti minggu, tanpa terasa diklat kita sudah mau selesai. Badai sudah akan segera berlalu. Itu terus. Ya, Bapak Ibu. Kita sudah kepalang basah. Ya. Makanya tanggung kalau sekiranya Bapak Ibu putus di tengah jalan, maka hendaknya Bapak Ibu harus punya komitmen, harus menyelesaikan tugas-tugas diklat ini sampai selesai. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Ya. Allah sepakat. Ya, Bapak Ibu sekalian, walaupun hari ini kita sudah masuk mata diklat baru, yaitu pengolahan data hasil PTK. Namun seandainya Bapak Ibu ya mungkin karena jadwal di sekolah ataupun kegiatan Bapak Ibu padat sehingga siklus 2 pertemuan 2 belum terlaksana, silahkan, masih ada kesempatan Bapak Ibu ya, masih ada kesempatan, tapi usahakan jangan lama ya, karena pengolahan data, jadi kita ini sekarang sudah tinggal menghitung hari Bapak Ibu. Jadi pengolahan data hasil PTK itu di jadwal kita cuma punya waktu 3 hari. 3 hari selesai, langsung nanti Bapak Ibu bikin laporan jadi ya, laporan jadi hasil PTK. Nah, jadi maka Bapak Ibu sekali lagi ya, yang belum sempat melaksanakan siklus 2 pertemuan 2, harap segera agar data Bapak Ibu bisa lengkap ya. Jadi dari siklus 1 pertemuan 1, siklus 1 pertemuan 2, siklus 2 pertemuan 1, siklus 2 pertemuan 2, Bapak Ibu punya data lengkap sehingga dalam kurun 3 hari ke depan, yaitu tanggal 20, 21, 22, Bapak Ibu bisa mengolah data tersebut ya, karena nanti begitu 3 hari itu nanti langsung Bapak Ibu sudah ada tugas baru, yaitu membuat laporan PTK ya. Walaupun tadi Bapak Ibu sudah lihat, baca, dan download materi-materi yang sudah saya share di web e-learningnya, nah kita akan sama-sama review, kita akan sama-sama cermati ya. Mulai dari PowerPoint-nya Bapak Ibu sekalian ya. Ya, jadi pada kali ini Bapak Ibu, oh iya, sebelumnya saya mau absen aja dulu ya, sebentar ya. Yang kemarin belum sempat kelihatan. Abdul Banging ada kelihatan enggak ini? Abdul Banging? Halo? Ada kelihatan? Sudah kelihatan Pak Aris. Tidak ada ya? Bu Saadiah Daeng? Saadiah Daeng? Kayaknya juga nggak ada. Siti Nurhayati? Nggak ada. Bu Rukayah? Nggak ada. Ibu Ketut Ayu? Ketut Ayu ada? Ada Pak. Oh ada. Oke ya. Nah jadi coba Ibu Sri. Ibu Sri kemarin dapat tugas nelpon siapa? Ayo Bu Sri Nurhayati. Bisa ketemu? Bisa? Belum. Tadi Bu Wahba katanya dia yang akan hubungi karena dia dekat katanya tadi.
Ya, terus siapa lagi? Bu Saadiah Daeng, siapa yang dapat bagian kemarin? Saya minta Bu Sri Rahma. Bu Sri Rahma, mana Bu Sri Rahma? Gimana laporannya Bu Sri Rahma? Mana Bu Rahma? Jangan aja. Ya, Adakah Bu baca Rahma? terbang. Tapi kan dia bilang kita nonton video. Bu Rahma, Bu Askina, Bapak, ada sudah bisa menghubungi Bu Nur Hayat, Bu Rukayah? bukan saya, Pak. Oh, bukan. Siapa Bu Sri Hidayah? Oh, deh, hai hai, berapa kali sama ketiga. Hai sini. Ya, jadi sebenarnya saya berharap Bapak Ibu ya, dari awal kita ber-26 sehingga selesai diklat pun juga tetap 26. Tapi kayaknya masih ada beberapa teman Bapak Ibu yang harus ekstra kerja keras untuk bisa mengejar tugas-tugas yang tertinggal ya. Antara lain Pak Abdul Banging, Ibu Sahadiah Daeng, Siti Nur Hayati, Ibu Rukayah. Nah, itu yang istilahnya hampir ada 4 tugas yang belum dia kumpulkan ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke pengolahan data hasil PTK Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang sudah Bapak Ibu buat langkah pertama membuat PTK, yaitu Bapak Ibu buat proposal PTK ya, dimana kemarin sudah saya desain proposal PTK Bapak Ibu, kita pakai pola bab 1, bab 2, bab 3. Nah, sekarang kalau kita lihat, anggaplah bab 1 Bapak Ibu kemarin sudah oke. Ya. Bab 2 ya juga tentang teori X, teori Y, kerangka berpikir, hipotesis tindakan sudah oke. Bab 3 metode penelitian ya, dari setting penelitian, prosedur, siklus penelitian, teknik dan alat pengumpulan data, teknik analisis data, indikator kinerja, jadwal ya sudah oke, dan Bapak Ibu sudah laksanakan. Artinya di bab 3 itu Bapak Ibu sudah laksanakan. Yang ditandai kemarin Bapak Ibu sudah mempraktekkan mulai dari siklus 1 pertemuan 1 sampai siklus 2 pertemuan 2. Nah, dari 4 kali pertemuan itu tentu Bapak Ibu akan mendapatkan data ya, akan mendapatkan data. Nah, data yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari siklus 1 pertemuan 1 sampai siklus 2 pertemuan 2 itulah yang harus diolah. Makanya sekarang mata diklat ini adalah namanya pengolahan data hasil PTK. Ya. Jadi inilah kunci Bapak Ibu ya. Kunci untuk bisa Bapak Ibu nanti membuat laporan PTK. Dan dari pengolahan data inilah nanti yang Bapak Ibu pakai bahan untuk menulis di bab 4-nya. Kan bab 1 sudah, bab 2 sudah, bab 3 sudah. Nah, pengolahan data ini nanti itu sebagai bahan Bapak Ibu untuk menulis di bab 4 ya. Oke.
Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mengolah data hasil PTK Bapak Ibu bagaimana caranya? Nah, Bapak Ibu dengar ya? Dengar. Suara rekaman saya dengar ya? Insya Allah dengar. Oke, lanjut. Baru bisa ini tadi gangguan. Putus-putus Pak, ini soalnya saya anak di rumah, lagi di sekolah, ada penilaian. Cuma suara berdengar. Ya, oke. Nanti ada rekamannya, Bapak Ibu. Nanti ada rekamannya ya. Nanti bisa diputar ulang rekamannya. Ya Pak, berdengung saja dengaran Pak. Nggak ada suaranya di sini. Gimana? Iya. Oh ya udah ada. Oh, belum mulai Pak ya? Sudah mulai. Ada suara, Pak. Nggak ada Baru suara. ada suara ini. Bapaknya baru ngomong. Tidak ada suara, Pak. Oh, ini rekamannya nggak kedengaran, Bapak ya. Ah, ya. Slide-nya juga nggak ada Pak. Ya? Live juga hanya Slide-nya Pak. Slide-nya juga nggak ada. Oh, kok bisa nggak ada? Slide-nya nggak ada Pak. Iya, nggak ada, Pak. Coba. Kok bisa nggak ada? Oh iya. Saya ulang kalau gitu. Nah, ini baru kelihatan, Pak. Ya, oke, ini aja dah Ya, kalau ya, gitu. sudah bisa, Pak. Sudah Karena bisa, ini Pak. ada apa itu suara rekaman saya pikir bisa didengar oleh Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, yang diolah itu ya, yang paling utama adalah instrumen yang berkaitan langsung dengan apa yang tertulis di dalam judul Bapak Ibu. Ya, misalnya tentang hasil belajar, ya, berarti yang Bapak Ibu olah nanti adalah istilahnya penilaian tes yang Bapak Ibu turunkan. Kalau di judul ada minat, berarti minat dari angket atau kuesioner yang Bapak Ibu turunkan, itulah yang Bapak Ibu olah. Kalau Bapak Ibu mengobservasi keaktifan siswa, berarti keaktifan siswa dari lembar observasi yang Bapak Ibu turunkan itulah yang Bapak Ibu harus olah. Ya, jadi yang berkaitan langsung yang ada di dalam judul. Adapun lembar observasi guru, lembar observasi siswa, RPP, nah, itu nanti sifatnya data pendukung, ya, data pendukung. Jadi nanti yang Bapak Ibu tampilkan itu adalah instrumen yang berkaitan dengan variabel masalah. Oke, yang pertama misalnya hasil belajar. Hasil belajar Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu melaksanakan ulangan, silakan buat analisis ulangan harian. Dari analisis ulangan harian itulah Bapak Ibu cari rata-ratanya berapa, cari ketuntasan individu, dan yang terakhir adalah ketuntasan klasikalnya. Ya, ketuntasan klasikalnya. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti buat dalam satu diagram. Kalau bisa ya, kalau bisa dalam bentuk diagram pie atau diagram batang. Untuk apa? Nanti untuk dibandingkan dengan siklus 2-nya. Jadi siklus 2 caranya sama ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu analisis ulangan harian, cari tuntas tidak tuntasnya berapa, ketuntasan klasikalnya berapa, ya. Nah, buat dalam bentuk diagram sehingga nanti kelihatan logikanya gimana Bapak Ibu. Logikanya antara siklus 1 dan siklus 2 harus ada peningkatan. harus gimana? Meningkat. Harus meningkat Bapak Ibu. Ya. Ya. Kalau datar saja siklus 1 siklus 2 kalau sama,
Wah, itu berarti kurang bagus. Atau kok malah siklus 2 lebih jelek dengan siklus pertama, wah itu berarti gagal ini. Ya, makanya Bapak Ibu, logikanya siklus 2 itu harus lebih baik atau meningkat dari siklus pertama. Nah, itu kalau variabel masalahnya hasil belajar, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu mulanya dengan dianalisis dengan ulangan harian. Nah, sekarang bagaimana kalau di judul Bapak Ibu ada variabel masalah minat atau motivasi? Nah, kalau di judul Bapak Ibu ada minat motivasi, tentunya kan Bapak Ibu menurunkan angket atau kuesioner, walaupun bisa juga dengan observasi. Nah, otomatis yang Bapak Ibu olah ya angket atau kuesioner itu ya. Nah, nanti akan ada contohnya. Jadi Bapak Ibu olah datanya, cari skor, kemudian dibuat nilai. Nah, dari nilai itulah Bapak Ibu harus cari buat kategori dulu. Yang nilai sekian sampai sekian kategori C, sekian sampai ke sekian kategori B, misalnya sekian sampai sekian kategori sangat baik, misalnya begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu tentukan jumlah kategori yang baik atau yang sangat baik. Ingat ya, yang dipakai patokan itu yang kategori baik atau sangat baik. Kemudian Bapak Ibu cari persen. Yang kategori baik berapa persen, yang kategori baik sangat baik berapa persen. Kemudian cari yang punya minat baik atau sangat baik secara klasikal. Ya, sekali lagi ya, minat yang baik atau sangat baik secara klasikal berapa persen. Kalau sudah, buat dalam bentuk diagram, tabel atau V. Kemudian cocokkan dengan indikator kinerjanya. Ya, siklus 1 ini biasanya mendekati atau bahkan kurang dari indikator kinerja. Kemudian untuk siklus 2 caranya sama, Bapak Ibu ya. Caranya sama dengan siklus 1 tadi, cuma sekali lagi ya, logikanya di siklus 2 ini minat, motivasi belajar siswa juga harus meningkat. Itu Bapak Ibu. Ya. Nah, itu untuk minat dan motivasi. Adapun cara bagaimana mengolah angket nanti kita akan lihatkan contohnya. Bapak Ibu udah download ya di web e-learningnya, udah download ya? Ya, Pak. Ya, Alhamdulillah oke. sudah. Baik, nah sekarang bagaimana cara kita mengolah instrumen kalau variabel masalahnya aktivitas. Ya. Kalau aktivitas berarti Bapak Ibu harus berangkat dari lembar observasi yang sudah Bapak Ibu buat. Nanti di contoh juga sudah ada. Di bab instrumen kemarin juga sudah kita singgung ya. Jadi siklus 1 Bapak Ibu ya, rekap aktivitas siswa per pertemuan ya. Bapak Ibu kasih skor, kasih nilai, kemudian kategori. Nanti yang Bapak Ibu harus diperhatikan yang kita akan hitung yaitu adalah anak yang berkategori aktif atau sangat aktif. Dari sana kita juga cari keaktifan klasikal, yang aktif berapa dan yang sangat aktif berapa dibagi dengan jumlah siswa, akan ketemu prosentase. Kemudian buat dalam bentuk diagram P dan cocokkan dengan indikator kinerja. Ya, nah, setelah dapat siklus 2 caranya pun juga sama. Caranya sama, sekali lagi ini sama, nanti siklus 2 harus lebih baik dari siklus pertama. Oke, demikian juga kalau di judul Bapak Ibu ada misalnya kemampuan meningkatkan baca, kemampuan menulis, kemampuan menemukan ide pokok, kemampuan bertanya, misalnya begitu.
Bapak Ibu bisa pakai lembar observasi ya. Adapun aspeknya silakan sesuaikan. Caranya sama seperti yang di aktivitas ini Bapak Ibu. Ya, misalnya nanti berapa yang mampu membaca, berapa anak yang mampu menemukan ide pokok, berapa yang mampu berhitung ya untuk yang anak-anak SD kelas bawah seperti itu. Caranya sama ya. Nah, kemudian Bapak Ibu pengolahan data dari instrumen pengiring. Ya, jadi di setiap pertemuan kemarin kan Bapak Ibu dinilai oleh observer. Nah, di mana ada lembar observasi guru dan ada lembar observasi siswa. Nah, silahkan Bapak Ibu ya hasil lembar observasi guru dan siswa ini harus matching dengan pengolahan data pada variabel yang utama. Logikanya begitu. Ya, maksud saya begini. Kalau siklus 1 karena mungkin gurunya sendiri juga masih bingung ataupun direfleksinya juga masih ada kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan, maka hasil siklus 1 pun juga masih belum bagus. Sedangkan di siklus 2 karena direfleksi sudah diperbaiki dan artinya tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh guru sudah bagus, si guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan model yang dipilih dengan baik, maka biasanya hasil belajar anak pun juga baik. Nah, logikanya seperti itu Bapak Ibu ya, jadi seiring. Kemudian kalau LKS itu sifatnya itu hanya data untuk pelengkap, hanya dikumpulkan saja. Catatan anekdota siswa juga itu Bapak Ibu sudah terekam di refleksi ya. Di siklus 1 mungkin masih ada beberapa anak yang bermasalah. Nah, di siklus 2 ya dari pengalaman Bapak Ibu kemarin saya yakin sudah tidak banyak anak bermasalah. Karena kan sudah dikasih tahu pada waktu siklus 1. Pedoman wawancara juga sifatnya pelengkap data. Ya, adapun hasil wawancaranya, kalau hasil wawancara siklus 1 mungkin anak belum bisa 100% ya. Misalnya ya baru seneng sekitar 75 sampai 80% sudah bagus. Tapi kalau siklus 2 ya mudah-mudahan anak sudah bisa enjoy, menikmati dan hasilnya sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Nah, itu diharapkan seperti itu. Ya, adapun nanti kelengkapan yang lain yang perlu dilampirkan di pengolahan data ini adalah RPP ya. Jadi RPP itu sifatnya nanti sebagai instrumen pelengkap yang harus Bapak Ibu lampirkan di laporan hasil PTK nanti ya. Nah, jadi sekali lagi ya, untuk lembar observasi guru itu tujuannya untuk mengukur keterlaksanaan variabel tindakan yang ditawarkan oleh guru sebagai variabel tindakan atau obat, ya kan? Sedangkan lembar observasi siswa itu adalah untuk mengukur sampai sejauh mana siswa itu bisa menerima, melaksanakan obat yang sudah ditawarkan oleh guru sebagai variabel tindakan. Nah, jadi gitu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ya, data observasi guru dan siswa itu nanti sebagai, tolong dicatat, kalau bisa ya dicatat Bapak Ibu ya, lembar observasi guru, hasil lembar observasi guru dan hasil lembar observasi siswa sebagai data pendukung
sebagai data pendukung yang Bapak Ibu bisa tuliskan di bab 4 nanti. Data pendukung. Yang data utama yang mana Bapak Ibu? Data utama adalah variabel yang berkaitan langsung dengan variabel masalah yang ada di dalam judul. Nah, tolong diingat. Ya, itu variabel utama. Ya, jadi hasil belajar misalnya ini yang utama yang harus Bapak Ibu tampilkan. Hasil belajar siklus 1, siklus 2 gimana? Kemudian nanti ditambah dengan hasil lembar observasi guru siswa. Demikian juga minat motivasi Bapak Ibu tampilkan. Siklus 1, siklus 2 gimana? Kemudian ditambah dengan hasil lembar observasi guru dan siswa. Nanti begitu cara menampilkan di bab 4-nya Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi gitu. Jadi sekali lagi poin yang harus diolah apa Bapak Ibu? Variabel masalah Masalah yang ada di yang masalah berkaitan langsung yang ada di dalam judul. Ya, kalau hasil belajar ya yang harus Bapak Ibu olah adalah tes hasil belajar anak. Kalau minat motivasi itu yang harus Bapak Ibu olah adalah angket atau kuesioner hasil isian siswa. Aktivitas yang harus Bapak Ibu olah adalah lembar hasil observasi atau pengamatan yang sudah Bapak Ibu lakukan kemarin. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, sekarang coba saya lihatkan contoh ya, ini yang hasil dulu ya Bapak Ibu ya. Belum, besok. Yang ketiga. Tanya besok, sekarang aja. Sholat asar dulu. Loh. Jam 3 atau jam 2? Suaranya siapa masuk? Istri. Ada suaranya siapa masuk? Ya, ini ya Bapak Ibu. Teknik untuk instrumen hasil belajar, teknik pengumpulan data, ya. Kemarin bentuknya bentuk tes, langkah-langkah membuat tes. Ini kan kemarin sudah kisi-kisi naskah soal, ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu buat dalam satu analisis ulangan hasil belajar. Ini sudah ya. Oke. Nah, kemudian misalnya minat. Nah, nih Bapak Ibu. Ya. Nah, kan angket siswa misalnya contohnya ini kan. Nah, ini kebetulan ya sampai 20, kemarin Bapak Ibu sudah saya suruh melengkapi sampai 20 ya. Jadi setelah anak mengisi ini, Bapak Ibu rekap. Olah bagaimana cara merekapnya? Ada di sini. Nah, nih Bapak Ibu ya. Jadi yang ini yang saya blok ini adalah yang saya blok kuning itu adalah nomor angket, nomor item yang dalam angket. Yang ini misalnya si Andi ya, Andi saya blok merah, ini adalah jawaban Andi ya, misalnya gitu. Jawaban Andi Bapak Ibu masukkan, nomor 1 dia jawab apa, masukkan dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu cari skor, buat skor di sini ya, skor, kemudian nilai, kemudian dia masuk dalam kategori apa. Baikkah, cukupkah, atau sangat baik. Nah, nanti Bapak Ibu yang harus dicari itu adalah yang kategori baik dan sangat baik. Itu yang Bapak Ibu hitung. Jadi contohnya misalnya gini Bapak Ibu. Bapak Ibu punya murid 100.
yang baik 45, yang sangat baik 10. Berarti yang masuk dalam kategori indikator kinerja Bapak Ibu yang baik dan sangat baik, yang baik 40, yang sangat baik 15, misalnya 40 tambah 15 55. Nah, berarti Bapak Ibu yang masuk dalam kategori indikator kinerja 55 dibagi dengan 100. Jadi gitu. Yang baik atau yang sangat baik. Makanya Bapak Ibu nanti cara menentukan sangat baik, baik, cukup atau kurang, Bapak Ibu harus membuat apa? Kategori. Ya, Bapak Ibu harus membuat kategori. Ya, nah seperti itu. Demikian juga dengan minat. Ya, minat kalau yang pakai angket ya bisa tinggal masukkan aja dengan cara seperti ini, ya. Nah, caranya sama, dimasukkan. Jadi masukkan ini per anak ya Bapak Ibu ya. Masukkan dulu jawaban nomor 1 apa, anak jawab apa, nomor 2 jawab apa, masukkan. Nomor 3 masukkan. Setelah itu diskor berapa jumlahnya. Nilainya skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 100, ketemulah nilai nanti Bapak Ibu masukkan kategori ini. Jadi nilai dan kategori Bapak Ibu harus tentukan terlebih dahulu. Ingat ya, nilai cara menilai dan kategori itu Bapak Ibu harus tentukan terlebih dahulu. Nah, demikian juga aktivitas ya. Aktivitas kalau Bapak Ibu melakukan pengamatan atau observasi. Caranya seperti ini. Nah, ini kalau aktivitas ini aja saya pakai. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi misalnya si Sutresno terlibat aktif nilainya 4. Kemampuan bertanya nilainya 1, mengajukan pendapat nilainya 3, menjawab pertanyaan nilainya 5. Bapak Ibu skor, kasih nilai, masuk kategori yang mana? Apakah aktif atau sangat aktif? Nah, ini yang harus Bapak Ibu buat di dalam menilai sekaligus membuat kategori. Ya. Dalam membuat kategori. Oke, lanjut lagi sedikit. Setelah itu ya. Kemudian observasi guru. Nah, ini ya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah lembar observasi peserta didik. Nah, ini ya, silakan diisi-isi sini. Ya, secara umum Bapak Ibu tanda tangan, observer tanda tangan ya. Sekali lagi ini adalah data pendukung. Cara menilainya ya skor perolehan dibagi dengan skor maksimal Bapak Ibu. Ini ada berapa item, kemudian nanti Bapak Ibu dapat perolehannya berapa dibagi dengan skor maksimal. Caranya begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kalau jadi itemnya itu jangan dihitung 6 ini loh ya Bapak Ibu. Ngitung item itu gini. Misalnya nomor 1 ada 3 pertanyaan. Ini berarti item 1 ya. 1, 2, 3 ya. Kemudian presentasi guru juga ada ya. Ini 4, 5, 6. Nah, ini berarti cara menghitung itemnya begitu. Sehingga nanti istilahnya kalau ini ya, ini ya, ini ya, gitu dihitung dia. Ya, dihitung sebagai skor perolehan.
nanti yang iya berapa, yang tidak berapa. Nanti yang iya dibagi dengan jumlah maksimal dikali 100. Diperolehlah nanti total nilai. Nah, ini nanti dipakai sebagai data pendukung, artinya untuk menguatkan data yang utama, Bapak Ibu. Ya, demikian juga dengan kegiatan guru. Ya, silakan ini dicentang-centang. Terserah kemarin Bapak Ibu observasi gurunya mau pakai yang seperti ini juga boleh, ya, atau yang pakai langsung sesuai dengan tahapan sintak. Ini yang keaktifan ya Bapak Ibu, ini contohnya. Ini contohnya ya. Ini semua sudah ada di LMS web e-learningnya. Nanti Bapak Ibu download ya untuk contoh. Nah, atau boleh langsung tahapannya sesuai sintak dengan model yang Bapak Ibu pilih seperti ini ya. Artinya pada tahap 1 di model problem berbasis masalah itu guru sudah melaksanakan apa, di tahap 2-nya guru sudah melaksanakan apa. Itu Bapak Ibu kan centang kemarin, nanti Bapak Ibu total yang dicentang berapa dibagi dengan aspek totalnya dikali 100 gitu ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu pakai sebagai data pendukung ya, sekali lagi ya, sebagai data pendukung. Nah, ini kemudian ini contoh minat, tetapi tidak dengan tidak dengan kuesioner atau angket, tapi mengukur minat dengan observasi Bapak Ibu ya. Nah, ini minat dengan observasi. Nanti cara mengolah datanya seperti ini ya. Oke ya. Nah, jadi Bapak Ibu istilahnya Bapak Ibu sekarang tinggal mengolah data ya. Jadi istilahnya ibarat penelitian, Bapak Ibu sudah melakukan penelitian. Sehingga sekarang ini Bapak Ibu tinggal mengolah data dari apa yang sudah Bapak Ibu turunkan atau Bapak Ibu gunakan pada waktu siklus 1, baik pertemuan 1-2 ataupun siklus 2 pada pertemuan 1 dan 2. Begitu Bapak Ibu ya. Sekali lagi pastikan Bapak Ibu download contoh-contoh pengolahan data yang sudah ada di web e-learningnya. Pelajari, seandainya ada yang mau ditanyakan silahkan japri Bapak Ibu ya. Silakan dari Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan kami berikan kesempatan. Ya, silakan Pak Ahmadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali pertanyaan saya, Pak, berkaitan dengan mandat yang diberikan oleh Ibu Ketua menjalin komunikasi dengan Pak Abdul, ya Pak Abdul gitu saya sebut. Nah, jadi setelah saya komunikasi sama beliau, ternyata beliau belum menuntaskan siklus 1, siklus 2 untuk pertemuan 1, 2, siklus 1, siklus 2 untuk pertemuan 1, 2-nya juga. Jadi yang hanya sudah dikirim itu adalah dokumentasi saja, foto barangkali. Nah, kira-kira langkah apa yang harus saya lakukan, Pak? Karena kebetulan juga kita berbeda daerah, berbeda muatan gitu. Kalau saya tematik, kalau beliaunya PJOK, sementara judul PTK-nya pun saya belum tahu gitu. Mohon barangkali petunjuk dari Bapak. Nah, sekarang ini yang punya Pak Ahmadi dulu. Oke. Yang Pak Ahmadi dulu apa? Nanti baru Pak Ahmad Banging itu. Artinya
Pak Ahmadi dulu ada masalah apa? Kalau enggak ya oke. Yang Pak Ahmadi dulu ada masalah enggak? Kalau alhamdulillah belum ada, cuman untuk berapa hari kemarin kan ada kegiatan di madrasah Pak. Jadi untuk pertemuan 2 siklus 2-nya insya Allah bisa kita laksanakan besok pagi. Saya hanya belum mengumpulkan tugas di siklus 2, pertemuan 2 saja. Ya, oke. Ya sudah, kalau Pak Ahmadi tidak ada masalah, ya silahkan tuntaskan dulu siklus 2 pertemuan 2-nya. Baru nanti silakan olah datanya sesuai dengan contoh yang saya berikan ya. Kemudian berkaitan dengan Pak Ahmad Banging, itu kalau sudah ada foto dokumentasi sebenarnya kan pelaksanaan siklusnya sudah. Gimana Pak Ahmadi? Iya harusnya Pak, tapi kan setelah saya konfirmasi ternyata beliau belum menyelesaikan gitu, hanya sekedar dokumentasi saja kemarin dikumpulkan. Nah, artinya dokumentasi itu berarti dia sudah melaksanakan, cuma datanya belum dikumpul gitu ya? Iya. Ya, infonya siapa yang sakit Pak Ahmad Banging itu? Info istrinya. Istri Pak Abdul. Oh, istrinya yang sakit. Ya. Ya, artinya di tengah kemarin yang suaminya sakit siapa? Saya Pak, saya. Bu Askina. Nah ini harusnya menjadi contoh ini. Ya Bu Askina, walaupun suaminya sakit, alhamdulillah tugasnya bisa. Ya walaupun agak lambat sedikit, saya perpanjang waktu masih bisa. Ya kasih semangat gitu Pak Ahmadi ya. Ya. Nah, artinya Ya, Pak, ya. Artinya kan kalau ada dokumentasi dia punya, sebenarnya data itu dia punya. Cuma dia belum sempat mengumpulkan dan belum sempat kirim upload ke web e-learningnya gitu aja. Ya, sebisanya Pak Ahmadi jalin. Kalau bisa kita tolong ya kita tolong. Kalau misalnya terpaksanya tidak bisa ya mohon maaf nanti gitu. Begitu Pak Ahmadi ya. Nanti kalau Pak Ahmadi bisa menolong dan berhasil, itu bisa masuk surga itu Pak Ahmadi. Luar biasa. Tapi kan Iya, ada nanti. hisab dulu Pak. Iya pahalanya besar itu. Ya. Ayo semangat Pak Ahmadi. Tapi nolong ngumpulin tugas loh ya, bukan nolong bikinin PTK loh ya. Kalau nolong buatkan PTK nanti bukannya pahala malah dosa nanti. Ya. Nah, jadi gitu. Apa enggak plus surganya? Enggak, karena nanti kalau membuatkan laporan PTK kan bohong namanya itu kan. Nah, itu ya nggak boleh. Ya, jadi gitu silakan Pak Ahmadi jalin terus dengan Pak Abdul ya. Artinya selagi masih bisa ditolong, tolong dibantu ya. Oke, yang lain Bapak Ibu silakan. Ibu Askina silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Dalam kegiatan siklus yang kemarin itu ada beberapa masalah yang saya hadapi. Pertama dengan jumlah siswa yang kurang karena tidak masuk itu Bapak. Kan kemarin arahannya kalau dia tidak masuk, besoknya kalau sudah masuk dikasih perlakuan sama seperti yang masuk. Cuma sampai hari ini yang itu saja yang masuk Pak. Dan kebetulan juga kemarin karena Bapak suami saya sakit, jadi saya tidak bisa turun langsung ke rumah-rumah mereka seperti yang dulu Bapak sarankan. Jadi jumlah siswa yang bisa saya ambil datanya
seperti yang siklus 1 sampai siklus 2 itu sama, Pak. Jadi tidak sama dengan jumlah siswa pada waktu bikin proposal begitu. Lah yang tidak masuk Ibu sudah suruh masuk belum? Sudah, Pak, sudah. Cuma kemarin untuk tindak lanjutnya ke siklus selanjutnya kan saya kejar-kejaran dengan dari rumah sakit, terus itu pun saya ngambil jam saya masuk saja baru saya bisa masuk, Pak. Jadi tidak bisa turun ke rumah siswa gitu, untuk datang ke rumah untuk seperti biasa saya jemput itu. Kalau siswanya ke rumah Ibu bisa nggak? Yang kapan ini, Pak? Ya untuk yang ketinggalan itu loh. Oh, bisa kita susul begitu? Bisa. Oh, nggih. Ya, jadi anak yang ketinggalan, yang tidak bisa ikut tatap muka, itu suruh aja ke rumah Ibu nyusul gitu. Untuk ngisi data gitu. Nah, nanti datanya Ibu gabungkan. Oh, nggih. Ya. Nggih. Ya, ini namanya darurat sudah. Nggih. Walaupun sebenarnya tidak boleh itu ya. Tapi Nggih. Ibu muridnya berapa? Yang 15, Pak. Nah, 15 yang nggak datang berapa? Yang nggak datang kadang 4, kadang 5, Pak. Nah, ya sudah 4 itu Ibu anaknya aja suruh nyusul, kemudian nanti hasilnya gimana gabungkan dengan anak-anak yang lain. Itu Ibu ya. Yang kedua, Pak. Yang Yo. kedua, kan ini saya kemarin pertemuan kedua hari Senin. Tapi karena ada kendala tadi agak dimajukan sedikit, agak mundur. Terus kan untuk hasil belajarnya itu minggu ke depan, hari Senin besok gitu. Tadi Bapak katanya kasih waktu 3 hari dari sekarang. Kalau Sabtu bisa nggak Bu Rahma? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, harus hari Senin. Karena biasanya anak-anak itu lengkap masuknya pas mata pelajaran saya saja begitu. Apalagi kalau hari Sabtu ada jadwal olahraga, mereka kadang hilang gitu setelah selesai olahraga. Maklum masih belum ini, Pak. Ya sudah ada apa? Sambil nunggu siklus 2 temuan 2, Ibu Rama yang ada siklus 1 atau siklus. Nggih, Pak. Nggih. Ya. Nah, nanti hari Senin setelah Ibu tatap muka baru diolah yang siklus 2 pertemuan 2-nya ya. Nah, jadi banyak, Pak. sambil nunggu begitu caranya biar tidak numpuk-numpuk kerjaan Ibu. Nggih. Ya. Ada lagi? Cukup, Pak. Ya, oke. Dik man jelas ya lalu no ya deh. Iya, udah jelas ini. Aku kan iya kan dia di Jakarta tuh. Oke, lanjut. Ada lagi Bapak Ibu? Jelas? Jelas. Ya, ini Pak Ahmadi aja yang bilang jelas. Ibu Siti Huriah, gimana Ibu? Ada yang mau saya tanyakan. Nah, ya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk perbandingan di pengolahan data itu apakah nilai prasiklus itu ditampilkan, Pak? Nilai prasiklus nanti ditampilkannya di bab 4 Ibu. Tapi tidak usah dalam bentuk diagram. Cuma dibuat dalam bentuk narasi aja. Jadi data prasiklus itu dibuat dalam bentuk narasi aja. Sedangkan untuk di deskripsi siklus 1, siklus 2, nah baru kalau bisa dibuatkan dalam bentuk diagram. Begitu Ibu ya. Nah, ya nih. Oke, Pak, terima kasih. Bu Siti Huriah kayaknya sudah ekspektasinya sudah bab 4 sudah kayaknya udah siap ini. Ya, oke. Sambil jalan, Pak. Ya, mantap. Yang lain, Ibu Karmayo, Bu Kartini, Ibu Sarjani, silakan. Udah jelas? Ya, maaf Pak, udah Pak. Ini kebetulan ada penilaian sebentar. Anda tanya dulu nanti japri aja Pak ya. Oke, Ibu silahkan.
Yang lain, Ibu Farida Wayan. Sudah jelas Pak, nanti sambil jalan aja ya Pak ya. Oke. Kapan dikumpul tugas pengolahan data, Pak? Pengolahan data sesuai jadwal 3 hari Ibu Wayan sampai tanggal mana nih? Sampai tanggal 23. Sampai tanggal 23. Itu untuk yang normal, tapi untuk Bu Rahma Askina nanti kita tolerir sampai hari Senin Selasa ya. Yang lainnya normal sampai tanggal 23. Pak Zakaria? Di unmute, Pak. Iya. Cukup Pak. Mana? Salah Oke. Ya, oke. Ibu Sri Hida. Pak. Cukup. Oke. Ibu Sri Hida, oke. Oke. Oh ya. Pak Muazin. Wah, Pak Muazin tidak ada ini orangnya nih paling. Ibu Wahbah. Oke. Insyaallah oke Pak. Oh ya. Ini ada Ibu Ketua nanti kita minta diskusi. Ya, oke. Ini Bu Sri Astuti Nurlaili Fitria Salawati ini kemana ya? Salawatan Bu, salawatan. Iya sayang, kita ini cuma 17 Bapak Ibu. 17 itu Ibu Ketua yang tidak hadir berapa jadinya Bu Ketua? Ini 17 ini termasuk saya, Bu Adek, Mas Sofil, 3 orang, berarti dari peserta cuma 14 ini. Padahal pesertanya 26. 12 berarti Pak. Ya 12. Artinya kayaknya belum pernah Zoom ini bisa lengkap full, kayaknya belum pernah ya. 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 Ibu Sri Hida. Siapa aja yang kemarin dapat tugas handle teman-teman yang belum kumpul, siapa aja? Iya, bagaimana Pak? Siapa aja yang dapat tugas handle teman-teman yang belum kumpul tugas? Ibu Sri di mana ini? Ntar saya lihat dulu. Mana kok putus-putus terus? Tujuan sinyal. Bu Nurlaili Fitria. Bu Halimah sama Bu Rohana. Ibu Halimah sama Bu Rohana sama Bu Ketut. Halo? Bu Halimah handle siapa, Bu Sri? Ibu Halimah handle Bu Sadia. Ibu Rohana handle Bu Rukaya. Bu Ketut. Bu Ketut Sarjani handle-nya Bu Ketut Ayu. Oh ya, Bu Ayu sudah, Bu Ayu sudah. Bu Ayu karena ada upacara kemarin. Nurlaili Fitria. Ya, sekian Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya pada yang sudah menyempatkan waktunya, sudah aktif ya. Tetap semangat bersama kita bisa. bisa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera. Ibu Kadek. Ibu Kadek. Ya Pak Adi. Udah direkam?
Sudah, Pak? Ya, nanti hasil rekamannya tolong di-share ya. Oh iya, Pak, nanti, Pak. Ya, silakan Kadek mau kalau ada yang mau disampaikan silakan. Bapak Ibu saya izin live dulu ya. Terima kasih Pak Aris. Ya Pak, terima kasih Pak. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Bapak Ibu, saya sudah share di WA nama-nama yang belum mengirim judul ETL ya. Mohon bagi yang dekat rumahnya atau yang berhubungan dekat lewat telepon, mohon dikonfirmasi. Ibu Ketua, mohon bantuannya ya. Halo, Bu Ketua. Bagaimana Bu Astuti? Mohon bantuannya untuk teman-teman yang belum mengirim judul ETL-nya. Ya, nanti kita usahakan ya. Siapa aja yang belum? Itu sudah saya share di Telegram. Oh iya, iya. Iya. Sudah di-share Bu Ketua. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat siang, selamat beristirahat. Selamat siang. Untuk semua Bu Dek. Untuk semua Muali. Izin. Ya, kita lihat berarti ya. Ya Bu, sukses. Izin live Bapak Ibu.